Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, video ini kami buat untuk memenuhi tugas statistik B. Perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Aulia Fitriani, Maulina Rahmah, Salwa Samilah, Soibatul Aslamiyah, dan Muhammad Rehan Teresa. Sebentar lagi kita akan membahas tentang distribusi sampling yang akan dijelaskan oleh teman kami, Salwa Samilah dan Muhammad Rehan Teresa. Jadi kami akan menjelaskan tentang distribusi sampling, mulai dari bagaimana pengertiannya, lalu contoh soal, dan bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi untuk itu, sebelum masuk ke contoh soal, perlu kita ketahui bagaimana pengertian distribusi sampling. Berikut penjelasan dari kami. Selamat menonton. Distribusi sampling rata-rata itu merupakan bagian dari statistik B. Nah, tapi sebelum masuk di pembahasan distribusi sampling rata-rata, kita harus mengetahui dulu nih arti dari populasi dan sampel. Kalau populasi itu adalah kumpulan seluruh objek yang diperhatikan. Nah, sedangkan sampel itu bagian kecil dari populasi yang akan diteliti. Terus pengertian dari distribusi sampling sendiri adalah sebuah probabilitas distribusi yang kita dapat dari sebuah ukuran sampel. Nah, ternyata distribusi sampling sendiri itu ada 4 jenis atau 4 bagian ya. Yang pertama itu rata-rata, kemudian proporsi, lalu selisih rata-rata, dan selisih proporsi. Nah, itu tadi yang mencakup distribusi sampling. Berikut adalah rumus distribusi sampling. P sama dengan X per N. X adalah jumlah item proporsi dan N adalah jumlah seluruh item. Lebih memahami, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. Dari 2000 orang calon mahasiswa Stay Darul Ulum Kandangan yang mengikuti OTBK, nilai mereka berdistribusi normal dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 8. Berapakah peluang dari 25 calon tersebut yang mempunyai rata-rata UTBK 68 dan 80? Nah, kalau mengerjakan harus dicatat terlebih dahulu diketahuinya, ditanya, dan dijawabnya. Di sini kita bisa melihat diketahui N besar atau populasinya yaitu 2000. Terus N kecil atau sampel yaitu 25, dan mu-nya itu 70. Rata-rata, mu adalah rata-rata, dan standar deviasi X bar yaitu standar deviasinya yaitu 8. Setelah sudah ada yang diketahuinya, terus dilanjutkan ditanyanya adalah berapakah peluang dari 25 calon mahasiswa tersebut yang mempunyai rata-rata UTBK 68 dan 80. Jadi ditulisnya seperti ini. Karena di sini ada dua batas antara 68 dan 80. Kita cari X barnya yang di tengah. Jadi 68 lebih kecil, X bar lebih kecil 80. Bila N populasinya 25. Mohon maaf, N-nya tadi, bila N-nya tadi itu saya bilang populasi, sebenarnya N ini adalah N kecil yaitu sampel. Lalu untuk menjawabnya pertama-tama yaitu N kecil atau sampel tadi sudah diketahui yaitu 25. N besar atau populasi yaitu 25 dibagi dengan 2000 hasilnya 0,125. 0,125 ini lebih besar dari 5%, maka kita akan menggunakan faktor koreksi. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita mencari mu X bar sama dengan mu sama dengan 70. Selanjutnya kita mencari standar deviasinya. Standar deviasi X bar sama dengan standar deviasi dibagi akar N kecil dikali faktor koreksi yaitu N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Setelah itu kita masukkan rumus yaitu standar deviasinya 8, N kecilnya akar 25, terus masukkan faktor koreksinya yaitu N besar 2000, N kecil 25. 2000 dikurang 25 dibagi dengan 2000 kurang 1 hasilnya segini. Ketika sudah mendapatkan nilai mu X bar dan standar deviasi X bar, sekarang kita akan mencari nilai bakunya. Karena di soal tadi ditanya ada 2 nilai bakunya, jadi kita mencari nilai bakunya ada 2 yaitu Z1 dan Z2.
X barnya yaitu 68 dikurang 70. Ini tadi min X barnya dibagi standar deviasi X barnya ini. Hasilnya adalah min 1,33. Nah, min di sini menunjukkan arah dari grafik atau arah dari kurva Z-nya. Karena di pertanyaannya ada 2, 68 dan 80. Jadi kita mencari nilai bakunya ada 2. Yang kedua ini X barnya yaitu 80 dikurang mu X bar 70 dibagi dengan standar deviasi X bar sendiri yaitu ini. Hasilnya didapatkan yaitu 6,67. Untuk dapat mencari kedua nilai Z-nya, selanjutnya kita akan mencari luas yang diarsir ini, karena mencari di antara. Kalau misalkan dilihat dari tabel Z-nya, luas dari min 1,33 yaitu sama dengan 0,4082, dan Z yang kedua 6,67 yaitu luasnya 0,500. Jadi 0,4082 ditambah dengan 0,500 hasilnya didapatkan 0,9082. Jadi peluang dari 25 orang peserta UTBK yang diobservasi ternyata mempunyai rata-rata nilai UTBK 63 dan 80 adalah sebesar 0,90,82 atau 90,80 atau 90,82. Distribusi sampling rata-rata. Distribusi kecepatan maksimum dari 1000 mobil Avanza mempunyai rata-rata 135,8 km per jam dengan simpangan baku 4,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 100 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam. Yang diketahui X kecepatan maksimum dari mobil Avanza, ukuran populasi atau N sama dengan 1000, rata-rata populasi 135,8, simpangan baku populasi 4,2, ukuran sampel sama dengan 100. Ditanyakan probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam, atau P X bar melebihi 136,5. Rumus untuk mencari simpangan baku distribusi sampling. Nah, lihat, langsung saja kita masukkan angka-angkanya ya, karena sudah ada di sini angka-angkanya, langsung saja masukkan. 4,2 per akar 100. Akar dari 1000 kurang 100, 1000 kurang 1 ini 4,2 per 10. 900 dibagi 99 diakarkan menjadi 0,9492 sama dikalikan dengan 0,42 sama dengan mendapatkan 0,3987. Rumus Z sama dengan X bar dikurangi X bar per simpangan baku distribusi sampling sama dengan 138,5 dikurang 135,8 bagi 0,3987 sama dengan 136,5 dikurang 135,8 mendapatkan hasil 0,7 per 0,3987 sama dengan 17557 dibulatkan jadi 1,76. Hanya probabilitas X bar melebihi 136,5, maka kita bisa hitung sama dengan probabilitas Z melebihi 1,76. Probabilitas Z
lebih dari 1,76, sama saja kita menghitung 1 kurang probabilitas Z kurang dari 1,76. Kita lihat tabel distribusi 1,7. Ini 1,7 di kolom ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah 0,9686. 1 dikurang 0,9608 sama dengan 0,0392. Jadi, probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam adalah 0,0392 atau jadi persen 3,90. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari kami berlima dengan 2 contoh soal yang telah disampaikan oleh teman kami, Aulia Fitriani dan Maulina Rahmah. Dan berikut adalah rumus yang digunakan dalam contoh soal yang telah mereka sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan membantu dalam belajar distribusi sampling.